Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah, NPM 2201010085 dengan kode unik D018, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A. Salam hormat untuk Bapak Didi Wahyudi selaku dosen pengampu dasar-dasar pendidikan. Langsung saja, jenis pendidik dalam pendidikan Islam. Pengertian pendidikan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pendidik adalah orang yang mendidik. Dalam pengertian lazim digunakan, pendidik adalah orang yang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu melakukan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Dalam Islam, pendidik memiliki beberapa istilah seperti mu'alim, mu'adib, murabbi, dan ustadz. Yang pertama, mu'alim. Istilah ini lebih menekankan posisi pendidik sebagai pengajar dan penyampai pengetahuan dan ilmu. Yang kedua, mu'adib. Istilah ini lebih menekankan pendidik sebagai pembina moralitas dan akhlak peserta didik dengan keteladanan. Ketiga, murabbi. Istilah ini lebih menekankan pengembangan dan pemeliharaan baik dalam aspek jasmaniah maupun rohaniah. Keempat, ustadz. Istilah ini merupakan istilah umum yang sering dipakai dan memiliki cakupan makna yang luas yang sering disebut sebagai guru. Jenis pendidik dalam pendidikan Islam. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari berbagai ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kedudukan Allah sebagai pendidik dapat dipahami dalam firman-firman yang diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Allah memiliki pengetahuan yang amat luas. Dia juga sebagai pencipta. Seperti firman Allah dalam Quran Surat Al-Fatihah ayat 1 yang artinya segala puji bagi Allah Rabb bagi seluruh alam. Dalam Quran Surah Al-Baqarah yang artinya dan Allah mengajarkan segala macam nama kepada Adam. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya Tuhanku telah adabani atau mendidikku sehingga menjadi lebih baik dalam pendidikan. Hadis riwayat Al-Asy'ari. Yang kedua, Nabi Muhammad. Kedudukan Rasulullah SAW sebagai pendidik ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukan Rasulullah sebagai pendidik ideal dapat dilihat dalam dua hal, yaitu Rasulullah sebagai pendidik pertama dalam pendidikan Islam dan keberhasilan yang dicapai Rasulullah dalam melaksanakan pendidikan. Dalam hal ini, Rasulullah berhasil mendidik manusia seupaya berbahagia di dunia dan di akhirat dalam satu masyarakat yang adil dan makmur, lahir dan batin. Yang ketiga, orang tua. Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah orang tua. Hal ini disebabkan karena secara alami, anak-anak pada masa awal kehidupannya berada di tengah-tengah ayah dan ibunya. Dari merekalah anak mulai mengenal pendidikannya. Dasar pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup banyak tertanam sejak anak berada di dalam tengah orang tuanya. Al-Quran menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang tua sebagai guru, yaitu memiliki kesadaran tentang kebenaran yang diperoleh melalui ilmu dan rasio dapat bersyukur kepada Allah, suka menasihati anaknya agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan anaknya agar menjalankan perintah sholat, sabar dalam menghadapi penderitaan, seperti terlihat dalam Quran Surat Al-Luqman ayat 12-19. Itulah sebabnya orang tua disebut pendidik kudrati, yaitu pendidik yang telah diciptakan oleh Allah kudratnya sebagai pendidik. Yang keempat, guru. Pendidik di lembaga pendidikan persekolahan disebut dengan guru, yang meliputi guru madrasah atau sekolah sejak dari taman kanak-kanak, sekolah menengah, dan sampai dosen-dosen di perguruan tinggi, kiai di pondok pesantren, dan lain sebagainya. Namun, guru bukan hanya menerima amanat dari orang tua untuk mendidik, melainkan juga dari sikap orang yang memerlukan bantuan untuk mendidiknya. Sebagai pemegang amanat, guru bertanggung jawab atas amanat yang diserahkan kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya
dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Pendengar lagi Maha Melihat. Quran Surat An-Nisa ayat 58. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.